Halo guys, berjumpa lagi di channel Komik Anime. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada video kali ini Mimin akan melanjutkan One Piece Arc Wano Kuni yang berhasil Mimin rangkum guys. Pada episode 1033 kemarin, Monkey D. Luffy terjatuh dari atap pulau Onigashima menuju ke lautan dikarenakan dirinya kehabisan tenaga beserta hakinya, sehingga pertarungan dirinya melawan Kaido terhenti. Pada episode 1034 ini diawali dari Kaido menatap Luffy yang terjatuh ke lautan dan berkata kalau Luffy tidak akan pernah menjadi Joy Boy. Di saat yang bersamaan Kaido mendapatkan pesan dari Bawang kalau dirinya telah menemukan keberadaan Momonosuke. Ia pun akan bergegas ke tempat Momo berada. Sebelum itu, Kaido memerintahkan Bawang untuk mengumumkan hasil pertarungannya ke seluruh wilayah Onigashima kalau Luffy telah kalah dalam pertarungan melawannya. Ia pun pergi menuju ke tempat Momo berada untuk membunuhnya agar seluruh samurai yang ada akan menyerah. Di dalam kastil, tepatnya di lantai 2, Nami berlari menghindari Big Mom untuk menyelamatkan Tama. Sementara Zeus terlihat bersedih, ia sangat paham jika dirinya akan disingkirkan oleh Big Mom. Mengingat ada homies baru pengganti Zeus, kemudian Zeus mencoba menghibur diri dengan menghampiri Big Mom untuk meminta maaf agar tidak dibunuh. Namun sayang, Big Mom sudah tidak peduli lagi dengan Zeus dan ia akan menyingkirkannya. Ia pun menyuruh Hera untuk memakan Zeus agar kekuatan yang dimiliki Hera semakin bertambah. Melihat situasi itu, Zeus pun meminta maaf kepada Nami karena waktu itu ia mencoba membunuhnya. Namun Nami tidak peduli lagi akan hal itu. Kemudian demi tidak ingin dibenci oleh semua orang, bahkan oleh Nami, untuk pertama kalinya Zeus mengkhianati penciptanya sendiri serta menyerang Big Mom agar Nami bisa menghindari amukan Big Mom serta berharap Nami mau memaafkannya. Kemudian Zeus mengeluarkan kekuatan besarnya. Namun kekuatan sebesar itu sama sekali tidak sedikit pun berpengaruh di hadapan Big Mom. Jiwa Zeus pun langsung diambil oleh Big Mom dan diberikan kepada Hera sebagai santapannya. Melihat hal itu, Nami pun mulai kasihan dan dirinya mencoba menyelamatkan Zeus dengan memberikan awan petir kesukaannya, berharap Zeus bisa kembali pulih. Namun semua itu sudah terlambat dikarenakan Hera sudah melahap habis seluruh tubuh Zeus. Bahkan tongkat Nami yang masuk ke mulut Hera sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Melihat kekuatan Hera bertambah hebat, Otama menyuruh Usopp dan Nami untuk segera lari menjauhi Big Mom. Sementara Big Mom melihat Otama meninggalkannya dan berpihak kepada kru topi jerami, ia pun sangat kesal dan akan membunuh mereka semua, termasuk Otama dengan menggunakan Napoleon. Untung saja Kid datang menghentikan Napoleon dengan Pong Gibson-nya sehingga menyelamatkan mereka bertiga. Di sisi lain terlihat Yamato sedang menghajar bawahan Kaido sambil membawa boneka buatannya untuk mengelabui pasukan Kaido. Tapi anehnya mereka semua percaya kalau boneka tersebut adalah Momonosuke yang asli. Sementara di sisi Momonosuke sendiri, ia sedang membaca jurnal perjalanan milik ayahnya yang belum ia ketahui. Namun setelah membaca jurnal tersebut, ia berkata kalau dirinya tidak boleh mati untuk saat ini. Entah apa yang diketahui dalam jurnal tersebut sehingga Momo berkata seperti itu. Tak lama berselang, Momo merasa sakit kepala yang luar biasa, seperti ada yang berbicara dengan dirinya. Namun hanya Momo saja yang bisa mendengar suara tersebut. Hal tersebut membuat Shinobu bingung harus berbuat apa, sehingga dirinya hanya bisa berteriak meminta bantuan kepada Kinemon. Untungnya Kinemon sudah sampai di sana bersama dengan Kiku. Scene beralih tepatnya di lantai pertunjukan, yang mana Chopper sedang berusaha melindungi para samurai dari anak panah milik Perespero yang melesat ke arah para samurai. Ditambah lagi ia sedang bertarung melawan Queen, sehingga dirinya terlihat sangat kelelahan. Ia pun menyadari kalau serangannya kepada Queen belum mampu melukai tubuh Queen sedikit pun. Sedangkan waktu yang Chopper miliki untuk tetap kebentuk monster poinnya tersisa hanya 10 menit. Seperti yang kita ketahui jika Rumble Ball hanya bisa bertahan kurang dari 10 menit. Namun sekarang kekuatan dari Rumble Ball-nya bisa bertahan sampai 30 menit. Berkat racikan obat yang dibuat oleh Caesar Cloud. Hal ini pastinya memiliki efek samping yang cukup besar, mengingat waktu yang bertambah sekitar 10 kali lipatnya. Walaupun efek sampingnya sangat luar biasa, ia pun mengambil resiko tersebut, mengingat lawan yang ia hadapi adalah anak buah Yonko.
Kemudian, Queen mengeluarkan serangan Black Coffee-nya yang mengeluarkan serangan dahsyat dari mulutnya. Namun serangan itu berhasil dihindari oleh Chopper. Begitupun dengan serangan Perospero menggunakan anak panahnya dapat dikonter oleh Chopper. Melihat hal itu, Queen memanjangkan lehernya dan menggigit Chopper, bahkan melilitnya. Namun Chopper hanya bisa dapat menyingkirkan leher tersebut menjauh darinya. Sementara Bao Huang yang sudah mendapat perintah dari Kaido sebelumnya, ia mulai mengumumkan hasil pertarungan Kaido yang berhasil mengalahkan Luffy, dan kini kondisi Luffy yang terjatuh ke lautan. Hal tersebut mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Mereka pun sangat terkejut sekaligus marah karena Bao Huang juga mengumumkan kalau mereka yang menyerah akan diampuni dan akan dijadikan anak buah Kaido. Kaido sendiri tengah menuju ke tempat Momo berada. Sementara di tempat Momo terlihat Kanjuro yang bersiap menuju ke tempat Momo pula dengan merubah tubuh serta wajahnya seperti Kozuki Oden. Keadaan Momo sendiri kali ini mulai sedikit membaik. Ia berkata kalau ia akan mengumumkan kepada semuanya tentang apa yang ia dengar. Dalam kepanikan tersebut, tiba-tiba kehadiran binatang aneh milik Bao Huang mengejutkan mereka. Dengan adanya Meris, keberadaan mereka telah diketahui oleh musuh. Kemudian sosok Kozuki Oden muncul di hadapan mereka semua. Hal tersebut membuat Shinobu dan Momo senang karena mereka belum mengetahui jika Oden tersebut bukanlah yang asli, melainkan Kanjuro yang sedang menyamar agar bisa membunuh Momo. Untungnya Kiku dan Kinemon menghentikan Shinobu dan Momonosuke. Kiku sendiri langsung bergerak melawan Kanjuro setelah melihat Kanjuro berubah menjadi Oden lagi. Kanjuro sendiri memanfaatkan bakat aktingnya yang luar biasa. Dengan mengungkit masa lalu Kiku, hal tersebut membuat Kiku berhenti menyerangnya dan memberikan celah untuk Kanjuro menyerang Kiku dengan pedangnya. Alhasil, pedang tersebut sukses menembus tubuh Kiku. Sementara itu, Kinemon langsung memeluk Kiku yang terjatuh sambil mendengarkan perkataan Kiku tentang cahaya Wano yang akan segera terbit menyinari Wano Kuni. Kinemon sendiri sangat sedih ketika melihat Kiku sudah tak berdaya di hadapannya. Tanpa belas kasihan, Kinemon langsung menebas Kanjuro untuk membalaskan apa yang telah Kanjuro lakukan terhadap teman-temannya. Satu masalah sudah terselesaikan, kini muncul masalah baru lagi, yaitu tiba-tiba Kaido datang di hadapan mereka. Kinemon pun langsung menyuruh Shinobu untuk membawa Momo menjauh darinya. Kaido sendiri yang melihat Kinemon tak membiarkan dirinya mendapatkan Momonosuke, seketika itu juga Kaido melesatkan Kanabo miliknya, sehingga membuat Kinemon terkapar dibuatnya. Meski pedangnya sudah patah serta dirinya sudah terkapar di bawah dengan luka dan darah yang membasuhi tubuhnya, Kinemon masih berusaha menyerang Kaido dengan pedangnya. Kinemon melakukan hal itu hanya untuk menahan Kaido selama mungkin. Kaido sendiri merasa kalau hal yang dilakukan oleh Kinemon hanyalah sia-sia. Menurutnya, hasilnya akan tetap sama saja meski Kinemon masih mengulur waktu sebanyak mungkin. Kaido pun mengambil salah satu pedang dan menusuk Kinemon tepat di perutnya. Momen itu disaksikan langsung oleh Momo dari kejauhan. Sementara Luffy masih tenggelam di lautan yang paling dalam, dibarengi dengan pulau Onigashima sedang menuju ke ibu kota bunga, sehingga membuat para samurai beserta aliansi kehilangan semangat bertarungnya. Bahkan Chopper sendiri menangis kebingungan. Ditambah lagi dirinya dalam kondisi yang tidak menguntungkan setelah mendengar pengumuman sang kapten dikalahkan. Ia menggantungkan semua harapannya kepada sang kapten untuk bisa memenangkan pertarungan. Queen terlihat sangat kecewa dengan kekuatan Chopper dan semangat mantan anak buahnya, yang pada awalnya berniat akan mengalahkan Queen. Bahkan Queen sudah bersiap akan membunuh Chopper dengan gigi taring cyborgnya, agar semangat bertarung para samurai semakin hancur. Sementara Perospero menembakkan ribuan anak panahnya ke arah Chopper berserta aliansi. Para aliansi pun sudah putus asa akan hal itu, mengingat tak ada lagi tempat bagi mereka untuk lari, bahkan memenangkan pertarungan. Namun untungnya sebelum ribuan anak panah menghujani mereka, seketika itu juga Sanji datang menendang Queen, sehingga menyapu bersih ribuan anak panah itu dengan memanfaatkan kepala Queen yang berputar. Setelah menghajar Queen, Sanji memuji Chopper karena sudah menahan Queen meski hanya sebentar. Sanji juga memarahi Chopper dikarenakan Chopper masih mengkhawatirkan Luffy yang sudah kalah oleh Kaido. Sanji sendiri mengingatkan Chopper untuk percaya kepada kaptennya sendiri.
karena dirinya maupun kru lainnya telah berkali-kali melihat keajaiban yang dibuat oleh Luffy. Kemudian Sanji memberikan Zoro kepada Chopper untuk mengobatinya, sementara dirinya yang akan menghadapi Queen. Para samurai yang melihat Sanji yang masih memiliki semangat bertarung yang tinggi, meski mengetahui kabar kematian dari kaptennya, membuat para samurai kebingungan. Mengapa Sanji masih semangat bertarung padahal kaptennya sudah tumbang? Marco yang berada di sana justru terlihat senang dan tidak terlalu terkejut, karena semangat itulah yang membuat Marco mengagumi bajak laut topi jerami. Kemudian terdengar suara menggema ke seluruh penjuru Pulau Onigashima yang tidak asing lagi bagi pendengarnya. Suara itu ialah suara Momo menggunakan katak milik Bauhuang. Momo pun mengumumkan jika Luffy masih hidup dan dirinya diberikan perintah langsung oleh Luffy untuk mengumumkannya ke seluruh aliansi saat Luffy tenggelam. Luffy telah berjanji jika dirinya akan kembali lagi untuk mengalahkan Kaido. Dalam isak tangis serta air mata yang mengalir matanya, ia meminta kepada seluruh pasukan aliansi untuk tidak berhenti bertarung demi pembebasan Wano Kuni. Mendengar perintah serta semangat yang diberikan oleh Momo membuat seluruh aliansi senang dan membangkitkan semangat mereka demi terciptanya fajar di negeri Wano. Tak lama setelah Momo memberikan informasi tentang Luffy itu, akhirnya Kaido berhasil menyusul Momo dan Shinobu untuk segera membunuhnya. Kaido berhasil memojokkan mereka berdua hingga ke ujung bebatuan. Lalu Shinobu menggunakan Jiku-Jiku no Mi-nya untuk menyelamatkan mereka berdua. Keduanya pun jatuh dari atap tebing akibat kekuatan milik Shinobu. Sementara Tama, Nami, dan Usopp nampak senang setelah mendengar jika Luffy masih hidup. Mereka bertiga pun bergegas menuju lantai pertunjukan agar Tama bisa memberikan perintah langsung kepada para gifter. Saat di perjalanan, Nami dikejutkan dengan Klimatek yang hidup serta memiliki jiwa. Mereka masih kebingungan dengan perubahan Klimatek milik Nami yang tiba-tiba bisa berbicara. Usopp mengira kalau hal itu dikarenakan oleh kejeniusannya dalam membuat senjata milik Nami yang secara tidak sengaja membuat Klimatek itu bisa berbicara. Ternyata Klimatek Nami tertanam jiwa Zeus. Saat Zeus akan dimakan oleh Hera, secara tak sengaja jiwa Zeus terdorong masuk ke Klimatek. Hal itulah yang membuat Zeus terlahir kembali di Klimatek milik Nami. Melihat hal itu, Nami masih sedikit kesal. Ia mengungkit saat Zeus yang hendak membunuhnya, sehingga Nami menyuruh Zeus untuk keluar dari Klimatek miliknya. Namun tidak semudah itu ia keluar masuk, mengingat Zeus masih bagian dari Homies Big Mom. Jadi hanya Big Mom sajalah yang bisa mengendalikan Homies miliknya. Setelah sampai di panggung pertunjukan, mereka dihadapkan oleh Bauhuang yang sedang memberikan pengumuman penting sehingga membuat Tama belum bisa melanjutkan aksinya. Di saat yang bersamaan, tanpa terduga ternyata Ulti masih hidup menyerang Usopp dan berhasil menangkap Tama. Nampaknya Ulti mengetahui jika Tama lah yang menyebabkan anak buahnya berkhianat. Bahkan Ulti akan melampiaskan kemarahannya kepada Tama karena menyebabkan adiknya diserang oleh Big Mom. Hal itu membuat Nami tidak bisa menyerang Ulti sembarangan. Bisa-bisa nyawa Tama ikut terkena serangan tersebut. Saat Tama akan disakiti oleh Ulti, dengan refleksnya Nami mengerahkan Klimateknya ke arah Ulti. Namun yang terjadi, Zeus keluar dan ikut menyerang Ulti. Dalam kebingungan Nami saat menggunakan senjatanya, di sini Zeus menjelaskan jika Nami bisa menggunakan senjatanya seperti biasa dengan petirnya. Dan sisanya Zeus akan membantunya. Mengingat kulit luar Ulti begitu keras, namun saat ini tubuh bagian dalamnya tengah terluka parah akibat serangan Big Mom sebelumnya. Tapi Nami menolak dikarenakan akan sangat berbahaya jika Otama ikut terkena serangan tersebut. Melihat situasi itu, diam-diam Usopp menembakkan Pop Green Midoriboshi Sargasso sehingga memunculkan rumput lebat dan berhasil memisahkan Tama dari genggaman Ulti. Melihat situasi membaik, Nami mengeluarkan Waiter Egg-nya yang biasa ia gunakan. Namun yang keluar bukanlah petir hitam, melainkan tubuh Zeus yang keluar dari telur tersebut. Sebelum Zeus membantunya, Zeus meminta Nami untuk memberikan nama baru bagi dirinya. Mengingat kali ini Zeus menjadi bagian dari bajak laut topi jerami. Namun Nami dengan seenaknya mengganti nama Zeus menjadi Kapas. Sontak saja Zeus tidak suka dengan nama tersebut, sehingga Zeus mengabaikan nama baru yang dibuat Nami.
Ia pun manggil dirinya tetap Zeus sebagai tangan kanan Nami. Awan petir yang besar menghantam ulti, namun tanpa terduga ulti dapat menghindari serangan tersebut. Tujuan dikeluarkannya Zeus untuk menghantam targetnya, sehingga serangan Nami yang meleset sebelumnya justru kini Zeus mengejar ulti dan berhasil mengalahkannya. Melihat ulti dikalahkan oleh Nami, Bawang terkejut dan secara tak sengaja suaranya terdengar ke seluruh penjuru Onigashima. Usopp sendiri yang menyadari kekuatan Bawang dan cara kerja Meris lainnya, ia pun menangkap Bawang dengan senjata Pop Green-nya. Tama pun bisa menggunakan kekuatan miliknya dengan berbicara melalui Bawang, sehingga pengguna buah iblis Smile menurut kepadanya untuk membantu aliansi pembebasan Wano Kuni. Pulau Onigashima sedang terbang menuju ibu kota bunga dengan kekuatan Kaido, yang mana Kaido ingin menjatuhkan pulau tersebut di ibu kota bunga yang pada saat ini para warga sedang merayakan festival api. Festival api ialah sebuah perayaan untuk mengenang orang-orang yang sudah mati. Otoko sendiri ikut memeriahkan festival itu bersama Hitetsu. Sementara di dalam kastil terlihat anggota CP0 yang masih mengawasi perang di Onigashima ini. Awalnya mereka mengira jika perang ini akan dimenangkan dengan mudah oleh pihak aliansi dua Yonko. Namun sekarang mereka tak menyangka jika perang tersebut ternyata sangat sulit untuk memenangkannya. Mengingat para pasukan aliansi Wano Kuni semakin bertambah banyak, yang pada awalnya hanya 4.000 orang, namun sekarang sudah mencapai 7.000 pasukan. Aliansi Luffy yang berada di dalam lautan yaitu bajak laut hati, mereka melihat dan mendengar suara Luffy yang tenggelam. Dengan cepat mereka menolong Luffy dan membawanya ke permukaan. Sementara Momonosuke dan Shinobu yang terjatuh dari atap pulau Onigashima, mereka selamat berkat layangan milik Shinobu dan mendarat di pelabuhan. Mereka dibuat terkejut dengan pulau Onigashima sedang menuju ke ibu kota bunga. Mereka berdua memang selamat, namun bagaimana dengan para penduduk jika pulau itu dijatuhkan di ibu kota bunga? Maka Wano Kuni akan berakhir. Sementara di atap kubah tengkorak raksasa, Yamato akan menghadapi ayahnya untuk menahannya sementara waktu sampai Luffy pulih dan kembali bertarung, sehingga dapat mengalahkan dan mengusir Kaido dari tanah Wano. Ia juga ingin memutuskan hubungan keluarga dengan ayahnya sehingga ia bebas dan dapat berlayar bersama Luffy. Kaido menjawab jika dirinya tidak sembarangan memilih tempatnya untuk menetap karena tempat ini adalah Wano Kuni. Oleh sebab itulah Kaido enggan hengkang dari negeri tersebut. Ia juga meminta Yamato menjadi shogun di negeri Wano. Mendengar hal itu, Yamato menolak. Kemudian terjadilah bentrok di antara mereka berdua. Kita berpindah lagi ke lantai pertunjukan, yang mana di tempat itu terjadi pertempuran yang cukup menarik. Akibat para pasukan Kaido yang berkhianat, dikarenakan Otama telah memberikan perintah untuk bergabung dengan pasukan aliansi. Terlihat Brizcola yang awalnya menyerang para samurai, kini dirinya beralih menyerang rekan-rekannya. Perintah dari Otama ini telah mencapai ke seluruh pelosok pulau Onigashima. Queen pun mulai menyadari jika hal seperti ini adalah perbuatan Tama. Ia pun bersiap menembakkan laser beamnya ke arah Tama. Usopp dan Nami yang menyadari jika mereka dalam bahaya, ia pun berlari menghindar dengan membawa Tama untuk menyelamatkan diri. Untungnya Sanji menendang Queen dengan jurus Counter Strike-nya, sehingga serangan tersebut meledak di mulutnya. Nami, Tama, Usopp pun selamat atas insiden itu. Mereka juga dibantu oleh Daifuku saat mereka dikejar oleh pasukan Kaido, sehingga Nami dan Tama dapat menghindar dengan menaiki speed. Sementara Usopp ditinggal. Queen pun dibuat kesal apa yang diperbuat oleh Sanji. Queen juga mengetahui jika Sanji adalah putra dari Jaji. Diketahui jika Queen dahulu adalah bagian dari kelompok ilmuwan peneliti gila yaitu Merds. Kemudian Queen pun langsung merubah ke mode hybridnya yang sangat unik. Dan ternyata tubuh Queen sendiri ialah cyborg yang dikombinasikan dengan kekuatan buah iblis, sehingga membuat daya tempur maupun ketahanannya begitu luar biasa.
Di saat yang bersamaan, Sanji bertanya kepada Chopper tentang keadaan Zoro. Chopper pun menjawab bahwa dia baik-baik saja dengan nada yang gemetar. Dan ternyata tubuh Chopper yang semakin mengecil akibat efek samping penggunaan Rumble Ball-nya. Kemudian Queen mulai menyerang Sanji dan pertarungan di antara mereka terjadi. Sementara Chopper, Tristan, dan Miyagi memeriksa keadaan Zoro, yang ternyata 20-30 bagian tulang rusuknya telah hancur. Jika Zoro memaksakan bertarung maka nyawanya akan terancam. Zoro pun menjawab bahwa bukan itu yang ingin ia dengar. Ia pun meminta mereka untuk segera menyembuhkannya, dikarenakan sudah tidak ada lagi waktu bagi dirinya. Kemudian Miyagi teringat jika ada satu obat dari Pulau Zou yang paling ampuh untuk mengobati luka yang paling parah sedikit pun. Namun efek sampingnya 2 kali lebih menyakitkan dari sekarang yang ia alami. Mengingat sudah tak ada waktu lagi bagi Zoro, tanpa berpikir panjang Zoro pun menyuruh mereka untuk memberikan obat tersebut. Di sisi lain terlihat Jinbe sedang bertarung melawan Wushu. Wushu mulai serius menghadapi Jinbe. Ia mengeluarkan pedang panjang namun isinya kecil. Serangannya pun dapat dihalau oleh Jinbe. Jinbe mulai menyadari gaya serangan yang dilakukan oleh Wushu sama seperti agen pemerintahan dunia, yaitu Rokusuki. Ia juga mengingat jika dahulu ada agen pemerintahan dunia yang kabur dari penjara. Sangat aneh baginya jika seorang agen intelijen di penjara. Kemudian Wushu menggunakan kekuatan buah iblisnya dan merubah tubuhnya menjadi Sabertooth Tiger, yang merupakan sejenis kucing purba dengan taring panjang. Wushu memiliki dendam terhadap Jinbe padahal mereka pernah bertemu sekali saat Jinbe masih menjadi Shichibukai. Wushu mengungkapkan jika ia kesal terhadap Jinbe dikarenakan saat ini Jinbe menjadi bagian dari bajak laut topi jerami, yang mana kebenciannya itu dimulai saat 13 tahun yang lalu atas kesalahan dirinya saat mengawal buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dan buah iblis itu telah dicuri oleh Shanks si rambut merah. Kemudian setelah 2 tahun berlalu saat Luffy mulai dikenal dunia, Wushu mengetahui jika buah iblis karet dimakan oleh Luffy dan topi jerami Shanks diwariskan ke Luffy, sehingga Wushu ingin membalaskan dendam sakit hatinya di masa lalu. Jinbe yang mendengar hal itu tak akan membiarkan semua itu terjadi. Jika Wushu ingin membunuh Luffy, maka Jinbe lah yang akan membunuh Wushu saat ini juga, dan dia merasa memiliki misi khusus bagi dirinya untuk menghentikan Wushu. Kemudian Wushu menyerang Jinbe dengan gagan yang keluar dari mulutnya. Walaupun Jinbe menggunakan Busho Haki, namun serangan Wushu masih bisa melukainya. Kemudian ia mengeluarkan gagan yang lebih banyak lagi, tapi tetap saja Jinbe masih dengan mudah menghindarinya. Wushu berkata bahwa Jinbe sangat hebat untuk menghindari serangannya saat di darat, padahal ia adalah manusia ikan. Jinbe menjawab bahwa di zaman sekarang ini kalian harus berhenti melakukan diskriminasi terhadap manusia ikan. Mendengar itu, Wushu akan membuktikannya kepada Jinbe bahwa makhluk darat lebih kuat dari makhluk laut. Atau lebih tepatnya kucinglah yang akan menang saat melawan ikan. Ia pun membungkus tangan serta mulutnya dengan Busho Haki serta meluncur ke arah Jinbe. Awalnya Jinbe sangat kewalahan menahan serangan Wushu sampai ia tergeser ke belakang. Namun di sini Jinbe masih mampu membanting Wushu sampai Wushu merasa kesakitan. Wushu pun mengakui bahwa Jinbe adalah seseorang yang tidak berbelas kasihan terhadap lawannya. Di tengah pertarungan mereka, Wushu melanjutkan cerita masa lalunya saat di penjara. Saat di penjara, ada seorang penjaga yang menceritakan legenda Dewa Matahari Nika. Konon dia akan mendatangkan senyuman dan juga membebaskan penderitaan para budak. Penjaga itu meminta kepada Wushu untuk berdoa kepada Dewa Matahari agar suatu hari nanti dirinya akan dibebaskan oleh dewa tersebut. Namun kebenaran Dewa Nika sempat diragukan oleh Wushu saat ini. Beberapa hari setelah seorang penjaga menceritakan tentang Dewa Matahari, kemudian penjaga itu lenyap. Seakan-akan cerita tersebut tidak boleh disebarluaskan oleh pihak pemerintahan dunia. Jika mengetahui hal seperti itu, bagi dirinya merupakan penjara yang tak berujung, karena bisa saja suatu saat nyawanya akan terancam. Namun sampai saat ini dirinya masih penasaran akan cerita tersebut. Alasan Wushu menceritakan Dewa Matahari kepada Jinbe karena menurutnya Jinbe yang merupakan mantan pemimpin bajak laut Matahari sekaligus krunya pernah menjadi seorang budak, tentu telah mengetahui sejarah lengkap dari Dewa Matahari. Mendengar hal itu, Jinbe berkata bahwa ia tidak akan pernah menceritakan sejarah tersebut. Bahkan dirinya tersinggung dan sangat marah seakan Wushu merendahkan kaum manusia ikan. Kemudian Wushu menyerang Jinbe dan di antara mereka saling beradu serangan. Pada saat ini Jinbe melampiaskan amarahnya kepada Wushu. Ia pun mematahkan tangan Wushu. Saking marahnya Jinbe sampai serangan belasan Wushu tidak berdampak apa-apa kepadanya.
Jinbe pun menghajar Wushu dengan serangan khas manusia ikan. Serangan tersebut sama seperti serangan Rayleigh saat melatih Luffy, yaitu serangan Zira tak terlihat layaknya Howl Shokuhaki. Serangan tanpa menyentuh namun berdampak besar terhadap lawannya, sehingga membuat ruangan itu dipenuhi angin kejut yang menghancurkan benda di sekelilingnya. Wushu pun tumbang saat ini. Jinbe berkata, jika kau ingin mengetahui sejarah, maka jangan membawa tekad yang setengah-setengah.